Dipersembahkan oleh Keras juga tuh belain. Keras juga. Nah, tapi ini yang serius deh. Tadi jawabannya serius, sekarang serius juga. Saya yang serius buat Pak Priyo Budi Santoso. Kelihatannya serius betul dari tadi. Begini, ini saya merancang MK mengabulkan pemilu ini serentak. Ya kan, pemilu presiden dan legislatif. Ada kotel efek, insentif buat legislatif bagi calon presidennya maksudnya. Tadi kan Bang Ruhut mengatakan PDIP akan besar karena calon presidennya kan Pak Jokowi. Otomatis insentifnya buat PDIP. Kalau misalnya calon presidennya itu Pak Jokowi dengan orang dari partai lain, misalnya Erlangga lah begitu, terbagi dua, PDIP dan Golkar. Tapi partai-partai lain itu bisa nggak sampai ke Senayan. Karena kan harus 4%. Dengan kotel efek itu terbagi hanya buat presiden dan siapa yang jadi wakil presidennya. Jadi walaupun rame-rame berenam, tapi biasanya yang dapat cuma presiden atau wakil presidennya. Pertanyaannya buat partai berkarya, itu dapat insentif dari partai apa ya? Kan sekarang ini jangan ketawa-ketawa aja, tenang dulu. Ini kan partai berkarya, belum jelas calon presidennya siapa. Padahal pemilunya serentak. Mas Effendi, Nanti dapat insentif dari partai apa ya? Apa jangan-jangan nggak sampai ke Senayan loh itu? Mas Effendi Ghazali, Siap. saya menaruh hormat tinggi pada Anda Iya. dan gerakan sipil yang tak lelah-lelahnya kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Karena ada kolaborasi partai-partai besar untuk mencoba memberangus kesempatan putra-putra terbaik untuk bisa berkompetisi secara sehat dalam pertarungan Pilpres maupun Pileg. Alhamdulillah kalau untuk Pileg, Partai Berkarya lolos. Dan kami hari ini bangga yang kemarin begitu lolos, yang sebelumnya sebagai partai baru dipandang sebelah mata, begitu kami angkat topi, mengangkat Mas Tommy Soeharto sebagai ketua umum, menarik saya sebagai sekretaris jenderal dan seterusnya, kemudian partai ini mempunyai adrenalin tinggi ketika sambutan masyarakat begitu luas dan kami percaya diri. Bukan sekedar lolos dari threshold, tetapi bisa menjadi 5 besar di Senayan. Enggak, bukan. Maksudnya kan Tetapi, calon presidennya enggak ada. Iya. Jadi apa misalnya nanti mengkampanyekan apa? Penak zaman kuto atau apa gitu? Iya betul. Memang kami tak ragu-ragu untuk menjawab. Saya mohon maaf harus saya katakan sejujurnya. Karena kenapa saya kemudian bersedia untuk pindah. Saya boleh disilahkan, saya bukan pindah, tapi hijrah. Hijrah dari sesuatu yang saya yakinin, saya mengikuti jalan takdir sejarah yang harus saya lakukan sebagai manusia dan sebagai politisi yang sudah punya lama. Saya sama Bang Ruhut bareng-bareng di sana. Dan kenapa saya hijrah ke Partai Berkarya? Karena saya menemukan momentum. Saya susah sekali kemarin memutuskan, tapi pertentangan batin, kegundahan yang sudah terpendam lama sebagai seorang pemimpin di Partai Golkar saat itu, akhirnya saya harus mendiskusikan sama Pak Habibie, Pak Akbar Tanjung, Bang Ical, Pak Yusuf Kalla dan tokoh-tokoh lain. Saya mohon izin untuk memutuskan hijrah dari Partai Golkar ke Partai Berkarya. Alasannya ya sudah tentu ini panggilan sejarah. Tetapi kalau saya ditanya lebih jujur, gini, saya setuju, saya tidak boleh menihilkan bahwa platform Partai Golkar dan Berkarya beda-beda tipis. Yang membedakan hanya satu, Partai Berkarya ini dipimpin langsung oleh Trah Soeharto. Penak zaman kuto. Enak zaman kuto dan saya bangga berada di sana. Yang kedua, saya boleh sedikit lagi, karena kegundahan lama saya, kegundahan partai sebesar segajah Golkar dan saya bangga pernah menjadi pimpinan inti di sana. Hari ini, kemarin saya merasa agak kecil hati karena partai sebesar segajah Golkar, remote kontrolnya tidak ada pada diri Golkar sendiri, tapi oleh tokoh yang lain. Inilah sebenarnya kemudian menggetarkan kita dan sebenarnya saat itu saya merenung memutuskan kenapa terjadi. Tunggu, ditahan dulu Mbak, ditahan dulu. dipersembahkan oleh